Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Makrifat. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah sudah kami jelaskan di ulasan kami sebelumnya, yaitu jalan menuju Allah. Wasilah atau tali Allah atau tali qadim atau tali nur, hubungan antara Allah dengan manusia. Allah yang di Maliki Yaumiddin dan manusia yang di dunia. Allah yang Maha Qadim dengan manusia yang sifatnya baharu. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 103, saya bacakan artinya. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Kemudian di sini yang bercerai-berai, yang berselisih itu disatukan hatimu. Yang satu disatukan hatimu itu qadim. Kemudian lanjut ke ayat 105. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Yang berselisih, yang bercerai-berai, itu adalah sudut pandang baharu. Itu status quo, merasa. Sedang kalau baharu itu relatif, pasti akan rusak. Dan yang qadim itu tidak akan rusak karena tidak dipengaruhi ruang dan waktu. Sedang di ayat tadi, Allah itu menyatukan hatimu yang sebelumnya berselisih dan menjadi bersaudara. Maka sebenarnya yang berselisih, yang berdebat, yang bercerai-berai, status quo adalah baharu yang wajib rusak. Sedangkan yang disatukan lewat hatimu itu qadim, karena hati tidak ada baik buruk, benar salah. Hati itu tidak ada. Yang ada baik buruk, benar salah, hitam putih itu adalah akal dan panca indera. Ini untuk dunia yang selalu ada hukumnya berpasang-pasangan. Sedang hati tidak ada baik buruk dan benar salah. Kemudian lanjut ke Quran surat Ali Imran ayat 112. Saya bacakan. Mereka diliputi kehinaan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu mereka karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka diliputi kehinaan, kecuali mereka berpegang
pada tali agama Allah. Dijelaskan lagi tentang tali agama. Tali ini adalah tali yang menghubungkan antara Allah dengan manusia. Tali ini adalah tali yang qadim. Tali ini adalah nur. Jadi jelas harus berpegang pada tali. Tali yang menghubungkan antara Allah dengan kita, manusia. Allah yang Malik Yaumiddin, Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Tali itu yang menghubungkan hubungan qadim dengan manusia. Jadi itulah yang disebut wasilah. Jalannya lewat Shirathol Mustaqim. Gurunya adalah Rasulullah. Semuanya qadim. Kitabnya juga kitab qadim. Diri kita pun diri yang qadim. Roh kita. Kemudian ada satu lagi ayat Quran surat Al-An'am ayat 79. Saya bacakan, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan. Ini wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Mengikuti agama yang benar dan aku bukanlah orang-orang yang musyrik. Jadi sholat itu menyembah Allah, tapi kok menghadap ke wajah. Ini wajah tu wajhiya, kuhadapkan wajahku kepada wajahnya yang menciptakan langit dan bumi. Wajah yang menciptakan langit dan bumi. Wajah yang bertali antara langit dan bumi. Ini kalau tidak paham tentang wasilah akan bingung. Kenapa menyembah Allah itu kok menghadap ke wajah? Yang mana pencipta langit dan bumi yang berwajah? Itu adalah wajah nurnya. Wajah pembawa tali nurnya. Itu yang kita sebut dengan Rabitoh. Di akhir ayat ke-79 tadi yang saya jelaskan, sesungguhnya aku mengikuti jalan agama yang lurus dan benar. Itulah wajah itu tadi, itulah tali agama, itulah jalan agama. Itu sudah lurus dan benar. Dan ditambah lagi, dan sesungguhnya aku bukan termasuk golongan yang musyrik di akhir ayat. Ini wajah tu wajhiya lilladzi, ini lurus, ini benar, dan ini bukan musyrik. Tapi adalah wajah yang bertali, wajah yang nyambung. Jadi orang yang tidak mendapatkan wasilah dalam Quran surat Al-Maidah 35 tidak akan bisa berhubungan dengan Allah, tidak akan bisa. Sholatnya, ibadahnya, zikirnya, doanya akan kandas di dunia. Dan ada kalimat lagi, seluruh amalmu, zikirmu, doamu, ibadahmu tidak sampai kecuali didahului dengan bersolawat akan Nabi. Solawat ini bukanlah sebuah ucapan, itu adalah mengagungkan tali wasilah, menghidupkan fungsi tali wasilah. Yang kita hubungi adalah Nabi. Karena saat itu, zaman itu, di baliknya Nabi adalah Rasulullah. Saat itu mingkumnya adalah Nabi Muhammad. Tapi di zaman kita saat ini, sudah terpisah 1500 tahun dengan Nabi. Bagaimana kita bisa menghubungi Nabi yang nggak tahu alamatnya, nggak tahu nggak tahu kiblatnya, wajahnya nggak tahu, sudah pisah 1500 tahun yang lalu? Maka menghidupkan fungsi sholawat sebagai tawasul, sebagai wasilah yang menjembatani, yang menghantarkan, adalah di zaman kita sendiri yang mingkum, yang bertali zahir dengan tali zahir,
Rasul dengan tali rohani. Siapakah itu di zaman kita? Yaitu ulama waris. Apa yang diwariskan? Yaitu isinya, yaitu Rasulullah, yaitu nurnya, tali nur yang diwariskan, yang menghubungkan antara tali Allah dengan manusia. Demikian sebaliknya, yang menghubungkan antara manusia kepada Allah lewat tali itu juga. Jadi tali inilah yang harus kita cari. Lewat apa? Sirotol mustaqim. Apa itu? Jalan yang lurus dan benar, tidak belok-belok, tidak ada cabang, lurus hanya satu, tidak ada pilihan lagi, yaitu lewat wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, lewat wajah yang menciptakan langit dan bumi. Ini jalannya, jalan satu-satunya. Lewat apa? Utusan, yaitu manusia wujudnya. Utusannya nur, yang nur ini adalah Rasulullah. Karena Allah dan Rasul itu berhampir, berkekalan dengan antara keduanya, seperti matahari dan cahayanya selalu berkekalan. Jadi yang wajib kita cari adalah tali itu sendiri, wasilah itu sendiri. Wabatahu ilaihil wasilah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekeliruan. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.